Bagaimana teman-teman? Sudah selesaikah? Sudah, Bu. Sudah ya? Kalau izin ya, mungkin saya izin dulu. Kalau yang berdasarkan dari yang saya rangkum itu kan intinya Bu Santi sakit, di mana terus diganti sama Bu Eni yang ternyata baru mengajar 2 tahun. Terus ada muridnya yang bernama Vivi dan Natali yang intinya meremehkan ya dengan Bu Eni, intinya seperti itu, bla 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 bla. Terus yang menjadi pertanyaan itu yang pertama adalah langkah restitusinya, yang kedua apakah restitusi yang diambil dari jawaban pertama restitusi itu sudah selesai atau belum, terus langkahnya seperti apa, yang ketiga itu adalah posisi yang diambil Bu Eni ya, terus kalau sebagai Pak Hasan itu bagaimana cara apa tadi ya, cara menanganin ya kalau nggak salah. Bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh sama Bu Santi. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang berdasarkan pertama yang tadi saya langkah restitusi kan tadi ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ada 3. Ya, ada menstabilkan identitas, validasi, sama menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira dari apa pemaparan yang pertama itu menstabilkan identitas itu di bagian apa kira-kira ya teman-teman ya? Monggo usulan masing-masing. Ya, Pak. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada ya. Dan ya sampai itu ya untuk menstabilkan. Oke. Sampai dengan Vivi dan Natali. Izin. Boleh? Ya. Oke. Boleh. Monggo Bu Nunung. Kalau menurut saya ya, Bu Santi belum tahu permasalahannya. Karena Bu Santi sakit digantikan oleh Bu Eni. Karena belum tahu permasalahannya, pada saat Vivi dan Natali melakukan perilaku tersebut, maka mungkin yang pertama adalah kita mau validasi dulu tindakan Vivi dengan Natali tadi. Kalau berdasarkan urutan, kalau tidak salah itu yang pertama kan menstabilkan identitas dulu, Bu. Jadi apa namanya ya? Ya monggo, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti kita olah bareng-bareng aja. Jadi kalau menurut Bu Nunung apa Bu Nunung? Jadi untuk validasi dulu. Validasi. Oke. Ya, dulu ke Vivi gitu ya. Hanya itu betul atau salah gitu kan? Nah kita kan Bu Santi tidak tahu, terus mungkin ada laporan, baru ditanya dulu, validasi dulu tindakan itu betul atau salah gitu. Baru setelah itu mungkin ke keyakinan kelas, kalau misalkan keyakinan kelas itu sudah disepakati waktu itu, baru kita menstabilkan identitas gitu. Oh ya, oke, kalau saya rangkum ya Bu Nunung ya, sebentar ya. Mbak, mohon maaf ya, saya sambil nge-zoom nggak apa-apa ya Mas Mbak. Oke, kalau dari Bu Nunung itu yang pertama berarti memvalidasi tindakan dulu, yaitu kita harus konfirmasi ke siapa namanya? Vivi dan Natali. Vivi dan Natali gitu ya, apakah betul atau salah, benar atau enggak sih apa yang disampaikan sama Bu Eni gitu ya. Yang pertama, terus yang kedua itu berarti meyakinkan
menanyakan keyakinan, gitu ya? Ya, sudah sesuai Menanyakan belum keyakinan. keyakinan kita? Maksudnya menanyakan apa, Bu, kalau ini, Bu? Maksudnya yang misalkan keyakinan kita kalau itu salah atau betul gitu. Misalkan ke tindakan mereka itu salah atau benar gitu. Kalau tidak Oh, sesuai dengan keyakinannya, maka harus distabilkan. Dicarilah jalan keluarnya gitu. terus dibuat jalan keluar gitu ya? Ya, solusi. Oke. Terus kalau habis itu baru menstabilkan identitas, Ya, gitu? Oh, oke. Dengan cara bagaimana, Bu? Untuk menstabil. dicari ke apa solusinya. Ya, pertama kan kita tadi kebenarannya, kemudian yang kedua tindakan mereka itu sudah dilakukannya sesuai dengan keyakinan mereka atau tidak gitu. Kalau menurut keyakinan mereka adalah betul, berarti harus dicari solusinya gitu. Kalau ternyata memang benar, kalau ternyata memang keyakinan mereka salah, berarti kita harus dicari jalan keluarnya, solusinya gitu. Mencari, menstabilkan identitas itu. Oke. Oke, itu kalau dari Bu Nunung ya, berarti memvalidasi dulu, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Oke, nggak apa-apa, kita tampung dulu ya Bu Nunung. Terus dari Pak Ukay tadi gimana kalau Pak Ukay? Ya. Saya sambil cari kertas dulu. Atau Bu Puji sambil ketik-ketik deh Bu Puji. Saya nggak apa-apa, saya tulis aja. Nanti Oke, ya ketik ya. dirangkum. Oke, kalau Pak Ukay gimana menurut Pak Ukay? Nanti kita gabungkan atau kita nanti suara yang terbanyak seperti apa gitu Pak Ukay? Monggo Pak Ukay. Kurang lebih sih sama sih ya. Jadi urutannya seperti apa? Urutannya sama, menanyakan apa tadi, validasi dulu, terus menanyakan Iya, keyakinan, validasi. terus menstabilkan identitas begitu? Iya, betul. Oke. Oh, kayaknya kebalik ya. Salah nggak sih? Iya. Saya lupa. Kalau nggak salah itu kan ada 3, Iya. kalau urutannya, kalau dari urutannya dari kalau kita baca lagi, kita flashback deh, kita baca lagi untuk yang coba sebentar ya, sambil dibaca. Yang pertama, Aduh, ya. sambil dibaca-baca lagi deh. Apakah ini, bentar. Terima kasih. Urutannya itu menstabilkan dulu. Ya. Validasi sama menanyakan keyakinan. Gitu Kalau urutannya ya, urutannya. kalau urutannya. Betul. Nah, untuk permasalahan ini itu apakah akan kita balik dulu atau memang harus sesuai dengan yang itu ya yang sudah ada, Bu? Enaknya seperti apa? Sepertinya sesuai yang sudah ada aja. Atau gini, Jadi kan, maaf Bu, pertanyaannya kan langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi ya. Artinya kita mencari kata-kata yang ada di kasus tersebut, mana sih yang menstabilkan, mana sih yang memvalidasi, mana sih yang bukan dari tanggapan kita ya berarti. Iya. Ya. Iya. Jadi kita harus mencari kata-katanya. Jadi tidak ya seperti itu. Jadi bukan langkahnya. Jadi contohnya untuk menstabilkan identitas itu di bagian mana? Kalau nggak salah begitu ya. Terus untuk validasi tindakan itu katanya yang bagian mana? Itu yang saya tangkap seperti itu gitu. Pertanyaan tersebut. Nah ini berarti kita tidak mempermasalahkan urutannya seperti apa, tapi kita mau mengambil itu yang menstabilkan itu yang mana, validasi yang mana, menanyakan keyakinan yang mana.
Iya. Gitu ya kalau Iya. nggak salah ya. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, kira-kira kita mungkin tidak usah mempermasalahkan, mungkin yang menstabilkan identitas itu yang mana kata-katanya, itu sih yang saya tangkap. Memberikan beberapa tindakan yang salah. Ya, sepertinya yang Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau Pak Ukay ya, Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia Ya. memperbaiki permasalahannya gitu ya. Ya. Berarti yang di staf Yang mana ya, Pak, identitasnya ya? berarti. Jadi identitasnya Bu Santi menanyakan kepada si siapa tadi ya? Tak catat tadi yang mana? Si Vivi sama si Natali ya. Natali. Seperti itu ya berarti ya. Iya. Kan si Vivi dan Natali itu sempat ragu-ragu ya dan sempat bela diri. Namun pada akhirnya mereka meminta maaf gitu. Artinya mereka bisa menstabilkan identitas mereka. Oh gitu ya. Oke, ayo kalau Bu Nunung bagaimana Bu Nunung? Kalau saya memvalidasi tindakan yang salah itu berarti yang Ibu tadi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Terus di pertanyaan yang adalah menunjukkan pertanyaan bahwa mereka mau ada solusi tidak gitu ya? Ada solusi enggak gitu? Ya. Tindakan mereka gitu ada di yang itu kalau nggak salah. Yang apakah ada gagasan kalau nggak salah? Yang terakhir ya. Nah, mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi gitu ya. Oke. Jadi kalau menstabilkan tadi Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahannya. Kalau validasi berarti Ibu Santi ya. Kalau yang validasi yang mana Bu tadi? Mohon izin Bu Nunung. Yang validasi yang ini menanggapi yang kali ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Di yang di atas tuh paragraf kedua ya. Paragraf kedua ya, oke. Terus validasi. Terus kalau yang Ibu Santi menanggapi Ibu Santi menanggapi itu bagian apa ya Bu? Saya juga bingung deh. Kalau menanggapi Ibu Santi itu kalau saya sih kalau menurut saya sih itu validasi Bu, memvalidasi dia mah. Validasi. Kalau menurut saya, kalau Pak Ukay atau Bu Puji bagaimana? Ya, kalau yang menanggapi tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh untuk meminta maaf. Validasi. Itu validasi. Itu validasi ya. Ya. Gimana Bu Nunung? Kan di sini ada kalimat intinya yang di Ibu Santi tadi. Ibu Santi tanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan ya. Kemudian sempat ragu, namun pada akhirnya mereka akan meminta maaf. Nah, mungkin kalimat inti yang kedua lagi adalah di Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ini bagian apa yang ini? Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh untuk mengatakan ngakuin. Ya. Terus kalimat selanjutnya ada di baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan gitu. Apa bagaimana? Kalau itu menanyakan keyakinan kali ya? Menanyakan keyakinan. Sudah mengakui.
Iya. baik Vivi maupun Natali ini sudah mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin ini di bagian keyakinan kelas. Ya, Keyakinan jadi kelas. untuk menanyakan apakah yang dilakukan itu mana sih? Teman yang mereka beri penerapan keyakinan kelas. Mereka membantu kepala alasan. Monggo Pak, silakan Pak. Atau mungkin ini Bu Ratna, Ya, makna dari validasi tindakan yang salah itu seperti apa gitu mungkin. Jadi kita bisa menyandingkan dengan kalimat-kalimat yang ada. Oke. Jadi kalau validasi tindakan itu sepertinya dia itu pengen ada tanggapan dari anak-anak tersebut si Vivi sama Natali ini, apakah mereka itu benar-benar mau minta maaf atau tidak, itu namanya memvalidasi kali ya. Memvalidasi itu seperti divalid bener nggak kalau dia benar-benar benar nggak kalau dia itu mau benar-benar minta maaf. Kalau menurut saya seperti itu sih kalau memvalidasi tindakan itu. Iya. Benar nggak? Jadi ada pertanyaan, apakah benar si Vivi sama Natal ini mau minta maaf? Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Tapi monggo teman-teman yang bagian mana? Biar ada kesepakatan aja gitu. Iya, mungkin seperti itu ya, Bu Ratna. Terus kalau yang menanyakan keyakinan itu artinya mereka memang sudah mengaku di situ kan, di validasi tindakan tadi sudah mengaku. Nah, untuk yang menanyakan keyakinan itu yang Ibu Santi melanjutkan kembali, menanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan seperti itu mungkin kalau menurut saya itu menanyakan keyakinan. Iya. Artinya mereka sudah mengakui tapi mereka memperbaikinya. Apa ide kamu untuk memperbaiki atau langkah-langkah kamu untuk memperbaiki itu gitu ya? Itu kurang lebih. Gimana? Iya. Coba saya Bu Ratna ya. Oke, teman-teman maaf ya. Mungkin ini kan saya juga masih bingung juga. Ini ada 3 tahap. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Kalau kemarin kan kayaknya yang di LMS lebih mudah dimengerti ya, dipahami. Ini kan gimana ya? Menurut saya apa ini ya yang menstabilkan identitas, yang menanyakan laporan Bu Eni ya? Tadi kan kayaknya identitasnya kan si anaknya itu yang kita stabilkan. Atau gimana? Iya, jadi dia itu mau menanyakan si anaknya tadi sebenarnya mau nggak sih, apakah benar-benar mau memperbaikinya, kesalahan kamu terhadap Bu Eni, contohnya seperti itu. Kayaknya seperti itu deh. Kamu benar nggak gitu? Kalau mau kamu benar, terus apa yang kamu lakukan gitu. Kamu mau nggak minta maaf kalau memang benar kamu melakukan kesalahan itu? Kalau menurut saya seperti itu. Terus untuk menanyakan keyakinan, langkah kamu apa gitu. Kalau menurut saya sih, tapi menurut teman-teman bagaimana? Kan mungkin punya persepsi yang berbeda-beda, nanti akan kita kumpulkan, kita simpulkan yang mana kita ambil gitu. Kalau yang Ibu menanyakan keyakinan, mungkin Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak menghormati itu, mungkin ya Bu ya? Boleh, boleh, itu juga boleh. Kemudian yang validasi tindakan yang salah, bener nggak kamu mau minta maaf gitu. Kalau menurut saya mau nggak? Kalau yang gini Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Iya, itu betul. Itu yang tindakan yang salah. Validasi ya. Nah, yang menstabilkan identitas ini,
Atau menstabilkan identitas itu menanyakan kebenarannya, kenapa mereka melakukan itu, atau bagaimana? Yang dari atas itu, yang di Dia paragraf itu dia bisa tadi. Bu Nunung menstabilkan Ibu Santi identitas menanya, saya. ya, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, gitu ya? Iya. Itu Ya, di itu menstabil. menstabilkan identitas. Tapi Iya. mohon maaf, ini kalimatnya kan saya ngeprint dari LMS ya, bersedia melakukan memperbaiki permasalahan gitu. Iya. Iya, betul. Kata-katanya kayak ada rancunya. Nggak ada. Ntar tak rubah lagi ya Kak Kami. Aku lagi nge-zoom dulu ya. Oke. Oh ya udah, enggak, soalnya di jurusan di Ajeng ada nih. Iya, betul, Bruno. Menstabilkan dari yang Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia dan seterusnya. Kalau yang validasi tadi kata Bu Pungki betul, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan boleh saja dilakukan dan seterusnya. Ya, keyakinan tadi yang Ibu Santi melanjutkan kembali menanyakan apakah apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, artinya solusi yang bisa mereka yakinkan gitu, bisa kita yakinkan ke si anak itu Ya udah itu, Insya Allah itu udah sesuai. ya. Bu Ratna bagaimana Bu Ratna? Masih di mute, Bu. Bu Ratna masih di mute. Oke. Gini ya teman-teman, kita harus mengambil kesimpulan ya, karena kita ada tugasnya ada 4, mau nggak mau kita harus cepat mengambil kesimpulan seperti itu ya. Mungkin yang pertama itu berarti menstabilkan identitas. Itu kesepakatannya gimana tadi Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahannya ya? Iya. Oke. Ya. Oke. Berarti Ibu Santi ini bagian 1. Yang validasi yang Ibu Santi menanggapi. Ya. Bu Santi menanggapi kalau tindakannya boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf ya. Iya, tulisan saya kayak dokter makanya. Oke. Siap. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan berarti yang Ibu Santi menanyakan kembali. Iya. Bu Santi menanyakan kembali. Oke. Apa yang akan dilakukan Vivi dan Natalia untuk memperbaiki masalahnya? Ya, betul. Ini ya. Oke, sepakat ini berarti yang pertama. Saya sepakat. Bu Nunung bagaimana sama Pak Ukay? Ya, Sepakat ya. Sepakat. Oke, itu nomor 1. Tugas yang nomor 2 apa itu? Pertanyaannya belum selesai, Bu. Oh iya, menurut Anda apakah restitusi itu dan langkah-langkah restitusi ya? Bagaimana? Yang nomor 2 berarti restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai berarti ya? Iya, berarti sudah sesuai ya. Sesuai langkah-langkahnya. Terus langkah-langkahnya? Apa? Langkah-langkahnya ya? Pertama berarti mungkin yang satu minta maaf, gitu ya? Mau minta maaf. Terus yang terakhir itu kan ada ya, selain minta maaf, apalagi? Kemudian nanti kalau dibutuhkan lagi kita WA gitu ya intinya, WA, email ya, mengirimkan email itu. Oh ya, mengirimkan email. Tugasnya ya berarti ya mengirimkan tugas itu ya melalui email ya? Atau bagaimana? Lanjutkan kembali. Oke. Pertama minta maaf. Yang kedua apa, Bu? Saya tulis lagi, Bu.
minta maaf. Usulan Yang kedua, yang kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. kepada Ibu Eni tentang gagasan, tentang apa? Tugas apa? Tentang gagasan meminta maaf apa gimana? Tentang permintaan maaf ya. Eh, Tapi di sini dilanjutkan lagi, mereka memberitahu, mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oh ya, berarti mengirimkan email kepada Pak Hasan gitu ya, bahwa mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai pengganti apabila ada guru yang tidak datang gitu ya, atau sakit itu ya. Ya. Oke. Terus? Itu ada diskusi kelompok ya dengan teman Iya. sekelasnya, Iya, diskusi. bikin tema keyakinan kelas. Berarti minta maaf, terus mengirim email pada kepala sekolah untuk Bu Eni sebagai pengganti apabila ada guru yang tidak masuk. Yang ketiga, diskusi kelompok gitu ya. Diskusi dulu. Kalau Diskusi dulu, Bu. diskusi dulu ya. Diskusi dulu. Diskusi dulu. Berarti minta maaf, diskusi kelompok, terus mengirimkan email itu ya. Kalau Iya. punten, kalau menurut saya diskusi dulu deh. Nomor 1. Diskusi dulu, mereka Langkah berdiskusi kesepakatan sama teman-temannya baru minta maaf gitu ya. Oke, nggak apa-apa, boleh. Baru mengirim email ya. Tapi di sini ada kata-kata Bu Santi menanggapi tindakan itu boleh saja bila mereka sungguh-sungguh meminta maaf, gitu. Terus, Ya, berarti minta maaf dulu kali ya. Minta maaf, terus diskusi dengan teman-temannya untuk bisa saling menghargai. Ini tentang keyakinan kelas gitu ya. Terus fungsi keduanya mengirim email. Gitu. ya. iya, kan minta maaf dulu ya berarti ya. Minta maaf, diskusi, terus mengirim email ya. Mengusulkan pada kepala sekolah agar itu Ibu Eni sebagai guru pengganti itu ya, berarti ada 3 ya langkahnya ya. Berhenti dulu kali sebentar ya, azannya biar selesai. Iya, Bu.
Oke, mau dilanjut teman-teman? Iya, lanjut Bu Ratna. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu dalam kasus ini posisi apakah yang diambil Bu Eni? Teman kayaknya ya Bu Ratna. Iya, teman. Teman ya? Ayolah, tugasnya dikerjain. Teman ya Bu Ratna ya? Iya, karena dia seperti curhat gitu ya. Iya. Agar tidak ditegur oleh kepala sekolah. Nanti Ibu ditegur bapak kepala sekolah gitu. Oh gitu. Kalau saya melihat dari kata-kata tolong bantu ibu ya gitu ya, itu kan seakan-akan seperti sedih gitu, sedih pengen diperhatikan memelas sedih, intinya kalau saya cenderung ke membuat anak itu biar merasa bersalah kalau menurut saya ya. Tapi monggo kesepakatan. Bu Nunung apa Bu Nunung? Kalau tolong biasanya kita merasa sebagai teman gitu kalau minta tolong ya. Tapi mungkin kalau tadi Ibu bilang merasa bersalah setelah Vivi dan merasa bersalah, mungkin di kalimat ini kali Bu, Gimana? yang ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Mungkin di sini kali yang membuat anak tersebut merasa bersalah gitu. Iya, ayo, makanya ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah gitu kan, ya. Terus tolong bantu ibu ya, gitulah. Kalau saya sih merasa seperti ada rasa membuat anak itu rasa bersalah. Oh iya ya, kalau nanti saya nggak mengerjakan, nanti Bu Eninya ditegur sama kepala sekolah, berarti saya merasa bersalah ya, Bu gurunya ditegur. Lah, kalau saya memandangnya ke sana gitu. Kalau dari teman, dari kata-kata yang mana coba? Atau kalau posisinya teman? Ya, Yang sepertinya tolong sama ya. kata-katanya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong dibantu ibu ya. Nah, iya. Nah, itu kalau dari kacamata teman-teman itu yang betul atau yang mendekati itu merasa bersalah atau teman? Sama dengan kata-kata yang itu ya, rancu ya. Membingungkan ya. Seperti teman, seperti merasa bersalah. Bisa juga merasa bersalah ya. Ya, Atau keduanya aja. kalau saya sih merasa anak itu merasa bersalah gitu Boleh loh merasa posisinya. bersalah aja kayaknya. Iya, lebih mendekatin ke sana ya. Iya. Kalau di temen di bagian mananya gitu. Ayolah tugasnya Ayolah, dikerjakan. kerjakan tugasnya. Ayolah gitu ya. Kayak kita temen sendiri loh. Ayolah gitu ya. Gimana yang mana nih? Ayo. Ayo, Ya udah ayo. kesepakatan aja Bu Ratna, kesepakatan yang banyak mana diambil. Ayo kesepakatan. Kalau saya sih cenderung ke merasa bersalah. Iya, merasa bersalah sepertinya. Ya Membuat udah. orang lain merasa bersalah. Ya udah, Bu. Kalau keduanya nggak boleh Bu. Ya? Kalau keduanya nggak boleh. Iya, Bersalah kalau keduanya. betul, betul. Ya boleh, Sebagai- nggak apa-apa. Yang penting kita nanti Ya kalau udah. ada pertanyaan harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Nggak masalah. Berarti ada dua. Ada dua. Berarti sebagai teman dan merasa bersalah ya. Merasa bersalah. Oke, siap. Udah ada 1, 2, 3. Ya, udah dijawab. Sekarang satu lagi. Jika Anda sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Nah, apa ini ya? Berarti kalau saya mengapresiasi sama Bu Santi bahwa dia sudah mau menegur dengan tegas ya sama si Vivi sama si Natali ini, disuruh minta maaf seperti itu. Ya, mengapresiasi dan mendukung kali ya. Dan mendukung, apresiasi dan mendukung. Oke, terus? Saya juga mengapresiasi karena sudah berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak gitu ya. Tidak marah dulu gitu kan, sekarang suka ada yang marah-marah dulu gitu ya. Ini langsung mencari solusi gitu, menanyakan yang terbaiknya. Oke. Boleh. Berarti mengapresiasi pada Bu Santi karena sudah berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dengan baik Untuk menyelesaikan pada Vivi dan Natali serta Bu Eni.
Kemudian ada dan serta Bu Eni ya mengapresiasi pada Bu Santi karena sudah berkomunikasi yang dengan baik pada Vivi, Natali dan Bu Eni dalam apa? Itu aja Menyelesaikan masalah. dalam menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Oke, itu cukup selesai yang satu. Ya, cukup. Oke, sekarang yang kasus 2. Iya, semangat, semangat. Oke, dibaca sekilas kali ya. Baca dulu sekilas ya. Oke.
Ayo Gimana Bu teman-teman? Ratna. Ayo, Ayo. siap. Lanjutkan. Posisi sikap sikap posisi yang diambil Pak Lukman. Jelaskan apakah indikatornya. Sebentar, Pak, sambil. Mbak, yang pertama, Penghukum ya. penghukum, Iya, penghukum. Penghukum, Bu. penghukum ya. Oke, sebentar. Lihat ya, Bu. Oke. Penghukum ya. Indikatornya apa ya, teman-teman? Itu yang Pak Lukman Pak Lukman tetap itu. berkeras. Mbak, boleh. Ada kata-kata yang itu, ya udah kamu sudah melanggar itu, Bu. Oke. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Mm-mm. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Mm-mm. Berarti yang mana nih? Sebentar, Bu. Oke, kasih ya, Mbak ya. Oke, ambil. Di sebenarnya susah menjelaskan. Oke. Oke, ayo Bu, ulangin lagi Bu untuk penghukum. Penghukum. Eh, Penghukum. Apa ya. kalimat ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Berarti intinya apa itu? Berarti kamu melanggar aturan sekolah gitu ya, Sabrina? Iya. Melanggar peraturan sekolah. Iya. Oke, terus? Pertanyaan apa jika Pak Lukman sebagai manajer? Ini satu doang yang penghukum. Satu aja lah. Satu aja ya. Satu aja. Oke. Ya, satu aja. Satu cukup. Oke. Jadi Iya. oke, berarti Jadi, tadi si indikatornya? Sabrina disuruh membuka sepatu itu ya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan gitu ya. Berarti melanggar peraturan, menggunakan hukuman. Oke. Menyita enggak ini? Enggak ya, enggak sampai menyita ya. Jadi Sabrina melanggar peraturan sekolah itu aja ya. Oke. Yang kedua, Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? oke. Pertanyaannya, Kalau dia sebagai Semalam manajer ya. jam berapa? Mungkin menanyakan malamnya ya. Kenapa kamu terburu-buru dari Iya. sehingga salah memilih sepatu seperti itu kali ya? Kenapa terburu-buru gitu ya? Ya. menanyakan masalah Sampai salah Salah memilih sepatu. memilih sepatu gitu ya. Oke. Terus yang kedua, apakah ada peraturan di sekolah, ada peraturan tidak? Atau kesepakatan ya, bukan peraturan ya? Di sekolah ada keyakinan sekolah enggak? Atau gimana ya? Untuk memakai, kan di sekolah biasanya kan ada aturan-aturan itu loh Pak, Bu. Nah, itu kata-katanya bagaimana ya? Kan kalau kata-kata peraturan terlalu saklek ya. Sudah sesuai belum dengan kesepakatan kita bersama? Kesepakatan sekolah gitu ya. Kesepakatan. Apakah sudah sesuai? Kalau sekolah mungkin kesepakatan namanya. Kalau sekolah kan Peraturan ya? peraturan ya. Kalau di kelas kan baru kesepakatan atau keyakinan. Gitu. Betul menggunakan Ya. kalimat peraturan gitu. Apakah peraturan di sekolah gitu loh? Ya. Apakah kamu sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Apakah penggunaan sepatu sudah apakah penggunaan sepatu kamu sudah sesuai dengan peraturan sekolah gitu ya? Iya betul Bu. Apa tadi lupa Apakah lagi? kamu menggunakan sepatu? Ya, mungkin.
Apakah kamu menggunakan Apakah sepatu kamu menggunakan sepatu sudah sesuai dengan peraturan sekolah? sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Oke, gitu ya. Iya. Terus, Ada lagi di belakang Bu, kalau saya lihat itu tidak sanggup. Kalau tidak sanggup ambil sepatu ke rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Mungkin apakah kamu bisa mengambil sepatu ke rumah atau ada yang mengantarkan gitu sepatu ke sekolah? Seperti solusi ya Bu ya. Ya, dan memberikan solusi gitu. Kalau misalkan tidak bisa, ya sudah berarti tetap dengan ketegasannya Pak Lukman tadi, tetap tidak memperbolehkan gitu ya. Kan posisinya sebagai manajer. oke. Berarti kata-katanya Kamu bisa mengambil sepatu. apakah ada yang bisa mengantar sepatu ke sekolah? Gitu kali ya. Kalau kita ngambil perasaan kita pulang, biasanya sekolah nggak diperbolehkan, anak-anak itu pulang gitu ya. Apakah ada orang rumah yang bisa mengantarkan sepatu kamu gitu kali ya? Kalau pulang biasanya nggak Boleh, diizinkan. tapi kalau di sini mungkin kalau mengingat waktu mah masih bisa. Ini kan kalau tidak sanggup mengambil, atau mungkin mengapa kamu tidak kembali ke rumah dan mengambil sepatu atau gitu ya? Atau Atau diantar orang tua. apakah yang mengantarkan sepatunya ke sekolah gitu? Iya. Ya, Boleh. adakah yang mengantarkan Ya. sepatu kamu ke sekolah? Apakah kamu Ada. bisa mengambil sepatu di rumah? Nah, Apakah? boleh. Jadi Gimana? Ayo kata-katanya. Apakah kamu apakah kamu bisa kembali ke rumah? Apakah kamu bisa kembali ke rumah? Kembali. Atau mungkin disambung aja kalimatnya ya. Atau adakah yang mengantarkan sepatunya ke sekolah gitu? Ya. Atau adakah Yang dapat, yang bisa antar sepatumu ke sekolah? Oke. Apakah kamu bisa kembali ke rumah atau adakah yang bisa mengantarkan sepatumu ke sekolah gitu ya? Iya. Oke. Iya. Mm-mm. Iya. Oke. Cukup kali ya, Bu? Cukup, boleh. Iya. Ayo. Ada pertanyaan lagi nggak yang di ini? Ada lagi emang? Enggak pertanyaan Nanti yang kita sempurnakan lagi. Masih Oh, iya. ada. Ini ada Maksudnya, nilai dua lagi kebajikan. pertanyaannya. Kira-kira Nilai bila ada kebajikan. kepala sekolah, ya nilai Disiplin, kebajikan yang Bu. ingin dituju. Oke. Disiplin. Nilai kebajikan yang kebajikan. ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, disiplin. 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 Kalau supaya seragam tidak belang-belang gitu tuh gimana tuh bahasanya? Disiplin dan apa ya? Apa ya? Rapi. Ya Rapi, rapi, ya. kompak. Ya kan? Yang biar kompak, rapi. Lah, gimana? Agar kelihatan kekompakan gitu ya dan kerapihan. Sama tanggung jawab, Bu. Oh Mungkin iya, iya Tanggung jawab boleh. ya. Nilai disiplin, tanggung jawab, Dan kekompakan. Apa ya? Apa ya, Bu Nunung ya? ya Kerapihan. disiplin. Oh, kerapihan. Ya wes disiplin tanggung jawab aja kali udah cukup. Oh iya. Ya, oke. Terus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Mengambil Apa ya? Menyikapi Sebenarnya ya. Sebenarnya sih bagus sih, Bu. Cuman dampaknya ke anak itu bisa anak itu jadi kayak dendam kali ya? Bisa nggak? Marah dan dendam. Ya, ini kan tegas, ya. Mm-mm. Tegas kan Pak Lukman tegas tetap tidak mau gitu karena sesuai dengan peraturan.
Tapi kalau misalkan Pak Lukman lunak, nanti maka akan ada Sabrina yang lain gitu. Iya, Nah, bagaimana betul. menyikapinya gitu. Betul. Kalau Pak Lukmannya lunak, ada Sabrina 2, 3 dan 4. Betul. Jadi berarti menanamkan sikap disiplin kali ya. Berarti Pak Lukman itu sebenarnya cuma mungkin caranya aja yang salah gitu. Ingin menanamkan disiplin disiplin. Tetapi caranya yang harus dirubah gitu loh. Dengan cara Gimana? yang lebih baik gitu kali ya. Persuasif ya, lebih persuasif lagi gitu. Ya, berarti menyikapi langkah Pak Lukman. Kalau untuk sekolah ya mungkin bagus ya. Untuk prinsipkan ya Bu Nunung ya, Bu Ratna ya. Iya. Karena kalau tidak tegas nanti akan ada yang lain-lainnya gitu. Iya, Iya. betul. Kalau nggak tegas nanti akan ada anak lain yang ngikutin karena diperbolehkan. Iya, berarti menanamkan disiplin ya, disiplin. Kalau ini kan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Berarti mungkin mengapresiasi tetapi menyarankan untuk menggunakan langkah yang lebih baik gitu kali ya. Oke, jadi intinya itu pengen menanamkan disiplin, tetapi dengan cara yang lebih persuasif lagi gitu ya. Dengan cara yang lebih persuasif, pendekatan diri gitu maksudnya. Yang lebih persuasif gitu ya. Persuasif atau apa? Siapa ya? Gimana? Atau bagaimana teman-teman? Pak Kumai biasanya yang punya kata-kata yang bagus. Kan? Pak Ukay? Iya, Bu. Ayo, menanamkan disiplin tetapi dengan cara yang lebih persuasif gitu atau bagaimana? Bisa seperti itu sih, Bu. Atau yang menumbuhkan budaya positif. Menanamkan disiplin. Gimana? Ayo kata-katanya Pak Ukay. Apa tadi? Sebentar ya, saya ini dulu. Soal nomor 3 Pak, soal nomor 3 yang B. Nomor 4, nomor 5 ya. Jadi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman itu bagaimana? Kalau sebenarnya kan mendisiplinkan ya Pak Uke ya. Iya, betul. Cuman bahasanya kan bagus disiplin, tapi untuk ke anaknya itu mungkin jadi karena anak nggak, kan sepatunya diambil tadi ya, sepatunya diambil ya, artinya kan anak itu kan seharian tidak pakai sepatu. Mungkin yang lebih bijak bagaimana? belum sesuai gitu kali ya, apa bahasanya belum sesuai karena bisa berakibat murid itu bisa malah tidak suka dengan guru tersebut gitu tuh. Dan mungkin kita bisa lebih yang tadi kata Bu Ratna persuasif atau yang bisa kita budayakan disiplin positif gitu ya. Tidak dengan hukuman tapi dengan konsekuensi yang mengedukasi, seperti itu sih. Ya Pak, gimana Pak? Mohon izin maaf Pak. Jadi tadi menciptakan budaya positif Pak. Gimana? Iya, budaya positif. Agar jadi murid tersebut tidak benci atau tidak suka dengan guru tersebut gitu. Jadi mungkin ada dua alasan ya. Yang pertama mungkin untuk menanamkan disiplin dengan cara yang lebih persuasif, itu yang pertama mungkin ya. Terus yang kedua menciptakan budaya positif agar siswa atau Sabrina ya,
atau Sabrina tidak apa tadi ya? Apa Pak? Tidak salah pakai Agar sepatu. Sabrina menciptakan budaya positif agar terjalin Sabrina memahami Sabrina maksud. memahami maksud tujuan dari seperti itulah. dan tujuan yang baik dari Pak Lukman. Ya. Gitu ya. Oke, ada 2 ya berarti ya alasannya ya teman-teman. Ya Bu. Oke. Ayo Bu lanjut Bu. Udah Lanjut. tinggal 6 menit, Ayo. 6 menit lagi. Ayo semangat. Ayo 6 menit lagi. Oke. Langsung besok lagi presentasi ya. Iya. Ini kan hari Jumat terus hari Senin langsung baru Iya. presentasi. Oke, posisi kontrol yang diambil Bu Dani langsung aja kali ya sambil kita baca-baca ya. Posisi Iya. kontrol. Ini yang ketiga. Posisi kontrol. Ibu Dani. Ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Berarti apa? Merasa bersalah. Boleh? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Posisi Kalau kontrol. pemantau bisa nggak Bu? Sebagai pemantau. Pemantau, sebentar. Oke ya. Merasa satu-satu dulu saya tulis ya. Nanti Ya, tinggal mana yang diambil. Ya. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Iya, ini kalau ini saya setuju untuk merasa bersalah gitu loh. Oke, terus Kalau pemantau yang mana Bu? menurut saya gini, kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran atau acuh di kelas? Mungkin itu kali ya Bu? Kewajiban kamu apa? Gitu, oke? Iya. Kewajiban kamu apa? Baca malas-malasan ke depan sampai dengan papan tulis sambil bahasa Inggris. Oke. Kalau ini ada ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Nah, ini termasuk yang mana itu? Kayak teman malah. Ini kayak teman. Iya kayak teman. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, teman itu? Teman atau penghukum ini? Kayak teman Bu, ayo Fajar, makanya Teman ya? Kayak teman. Iya. Makanya jangan tidur. Teman ya? Oke, sebagai teman. Terus apalagi Bu tadi yang pemantau itu? Kalau memantau mungkin yang dari beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran saja dan tak acuh Iya. mungkin itu memantau, melihat dulu situasinya. Oh, kok si Fajar begini gitu. Iya. Memantau. Oke, Fajar tidur-tiduran itu berarti memantau ya? Oke. Iya. Fajar malah tidur-tiduran. Oke. Dan tampak acuh tak acuh. Oke. Tahu temen dan apalagi satu tadi Bu, lupa saya. Membuat merasa bersalah yang itu. Gimana kamu Fajar? Nah ini yang paragraf kedua ya. Yang terakhir itu loh. Gimana kamu Fajar? Oh iya, ya Bu, ya Bu. Oke ya. Kamu tidak kasihan sama ibu ya, merasa bersalah. Oke. Terus kalau teman, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran itu ya. Iya. Berarti posisinya ada 3 ya? Iya, ya Bu. Oke, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan? Kebutuhan Fajar. Yang dibutuhkan apa ya? Kebutuhan. Bisa Ya. kebebasan, bisa juga cinta dan kasih sayang ya. Kasih sayang ya. Oke. Apa kebebasan? Bukan, kayaknya kasih sayang deh Pak.
Kasih sayang ya? Ya kasih sayang. Betul kasih sayang. Heeh. Oke, Ya, boleh. pengen dikasih sayang. Iya. Kalau kebebasan harusnya anaknya kayak agresif ya? Senang. Iya, iya Pak. Oke, Senang, ya enggak? senang ya. Kalau kebebasan dia anaknya senang gitu. Ya. Pokoknya senang melakukan Kalau Iya. apa senang ini saja. kan, ya Boleh. bisa. Oke. Iya, kasih Oke. sayang, cinta dan kasih sayang. Kebebasan sama kesenangan beda loh ya. Ya. Berarti kasih sayang ya. Ini berarti kasih sayang, oke? Iya, cinta dan Sepakat ya. kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Oke. Kalau ini kan ada seperti Fajar itu kayak tidak memperhatikan gurunya. Itu termasuk kebutuhan apa itu? Ya kan? Jadi kan acuh tak acuh. Itu masuk enggak? Termasuk kebutuhan enggak ya? Kebutuhan aja. Acuh. Ya memang apa kebebasan? Atau Itu kemana? dia. Nah, iya, makanya itu kasih sayang. Jadi Jadi ada dua antara cinta dan kasih kan, sayang. mungkin karena mencari Oke ya. Berarti kasih sayang. Berarti kasih sayang. Emang ada kasih sayang? Kebutuhan kasih sayang ada ya? Cinta dan Kesenangan. kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ada ya? Ada. Oke, aku lupa. Iya, ada. Aku juga lupa udah berapa. Udah lama ngerjainnya. Oke. Terus? Nomor 3 ya, Bu. Oke, nomor 3. Udah ya, Oke. sebagai pemantau tadi ya. Bagaimana tindak lanjut? Ada loh. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Pertanyaan-pertanyaan. Apabila Ibu Dani sebagai posisi pemantau, apa yang dilakukan? Ada yang ketiga ini. Apabila pemantau apa yang dilakukan? Oke. Apa ya? Apa? Apakah kamu tahu kewajiban siswa itu apa? Seperti itu, Kang. Oke. Dan apakah benar tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai kewajiban di kelas? Benar nggak sih pemantau kalau kayak gitu? Apakah yang kamu lakukan di kelas itu sudah betul? Sudah benar? Ya. Gitu ya? Iya. 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 Yang kamu lakukan di kelas sudah benar gitu ya. Terus apa? Konsekuensinya apa? Gitulah. Kalau kamu tidur-tiduran, kamu dapatnya apa? Atau gimana teman-teman? Monggo. Kalau nggak perlu pakai konsekuensi, hanya mantau. Kalau pendapat mengapa saya kamu tidur gitu? Iya. Atau mengapa kamu tidur? Padahal ibu sedang mengajar, kamu tidak memperhatikan. Lah, gimana? Atau dia lagi belajar bahasa Inggris ya? Apakah kamu tidak takut nanti tidak paham bahasa Inggris seperti itu? Oh gitu ya. Apakah kamu tidak takut ketinggalan mata pelajaran, materi ya? Apakah kamu tidak takut ketinggalan materi? Oke. Ya, karena kan kita hanya sebagai pemantau, bukan bikin merasa bersalah gitu ya. Oke. Terus? Ayo Bu Nunung, ayo Bu Puji. Ya. Kalau menanggapi karena dia tidak bisa mengerjakan soal itu, mungkin dengan kalimat apa? Misalkan, makanya perhatikan atau makanya fokus gitu. Jadi bisa mengerjakan soal. Tuh, bagaimana tuh? Kan di sini ada Fajar coba jawab pertanyaan 3, tetapi tidak bisa hanya diam saja di depan kelas gitu. Bu gurunya menyuruh si Dani ke depan ya? Ya, maju ke depan mengerjakan soal kan, tapi Dani tidak bisa hanya diam saja. Mungkin makanya boleh nggak sih menggunakan kata makanya fokus supaya bisa mengerjakan soal tersebut gitu, atau bagaimana? Kalau ada makanya itu seperti merasa bersalah loh. Makanya kayak menuduh kan. Besok lagi kalau ada ibu guru yang menjelaskan materinya didengarkan ya, jangan tidur lagi gitu, gimana?
apabila Bapak Ibu guru menjelaskan, jangan diulangi lagi ya. Intinya jangan mengulangi lagi, gimana nih? Ayo. Ya, intinya intinya mengingatkan gitu ya, mengingatkan supaya tidak terulang kembali gitu. Eh, eh, nanti jangan sampai besok lagi gitu ya, besok lagi jangan diulangi lagi ya, gitu ya. Kalau ada pelajaran, kalau pas ada materi pelajaran jangan diulangi lagi ya, gimana? Ayo Bu Setri, bantu kami. Besok lagi mungkin lebih fokus lagi, lebih perhatian. Nanti dilanjut lagi ya Ibu ya. Kita kembali dulu ke main room ya. Siap, Bu Ya, Setri. Satu oke. kasus lagi kan ya. Iya, siap. Ya, terima kasih Bu Semangat Ratna, teman-teman. Bu Nunung, Bu Puji. Sami-sami, terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Ya, Setri, ini Kak live Ika. dulu ya berarti ya. Betul, Bu.